Kristus yang al-muhid dan al-wasi menggantikan kebudayaan kita. Jadi ini poin kita minggu ini. Kristus yang al-muhid, Kristus yang al-wasi menggantikan kebudayaan kita. Nah, sebelum kita membahas Kristus yang al-muhid dan al-wasi, kita perlu melihat asal-usul kebudayaan itu. Kamu tahu enggak asal-usul kebudayaan? Asal-usul kebudayaan sebenarnya ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah budaya itu muncul. Jadi budaya itu muncul adalah untuk menggantikan Allah sebenarnya. Jadi ketika Kain jatuh ya, dia meninggalkan Allah. Dia meninggalkan Allah. Terus kalau kita pelajari baik-baik di Kejadian pasal 4, dia itu membangun kota. Kota itu berarti satu kebudayaan. Ya, di sana kalau kota Solo berarti totalitas kebudayaan Solo ada di sana. Setiap kota itu pasti memiliki satu kebudayaan, atau istilah hari inilah memiliki kearifan lokal. Contohnya kalau di Solo itu ada batik ya. Nah, mungkin karena kita sudah terlalu lama di dalam kebudayaan, kita kurang begitu menyadari bahwa kebudayaan itu bisa menggantikan Kristus. Makanya sekarang ini menjadi satu keperluan yang mendesak. Karena dalam kehidupan gereja, ketika kita mengasihi Tuhan, banyak menanggulangi hal-hal jahat. Nah, kadang hal yang positif, ya tentunya kebudayaan ini bisa menggantikan Kristus. Nah, makanya di kitab Kolose itu kan ada orang Skit, ada orang barbar. Berarti orang barbar adalah orang yang tidak berbudaya, tanda kutip ya. Orang Skit adalah orang yang memiliki kebudayaan. Nah, saudari, kita kembali ke Kain ya. Dalam Kejadian pasal 4 kita akan melihat ya, ketika manusia diusir dari Taman Eden, boleh dikatakan bahwa manusia itu seperti kehilangan banyak hal. Salah satunya adalah dia merasa kehilangan perlindungan. Jadi dia butuh satu perlindungan, makanya keturunan Kain saat itu menciptakan senjata. Nah, ada lagi keturunannya yang menciptakan seruling ya, alat-alat musik. Karena saat itu sewaktu di Taman Eden harusnya manusia itu mengambil Allah, menikmati Allah, menjadi musiknya dia, menjadi hiburannya dia. Tapi ketika dia meninggalkan Allah, tanpa Allah dia butuh hiburan, dia butuh sukacita. Nah, tanpa Allah dia hanya menciptakan alat-alat musik. Nah, yang lebih parah lagi adalah ada satu keturunan Kain itu yang namanya Lamek ya. Dia berpoligami. Harusnya peraturannya Allah adalah satu suami, satu istri. Nah, keturunan Kain itu yang dimulai dengan Lamek, dengan bangganya dia bisa membunuh orang muda dan juga dia berpoligami. Jadi kebudayaan itu akhirnya benar-benar membawa manusia jauh dari Allah, berpaling dari Allah ya. Bahkan lebih parahnya adalah meninggalkan Allah dan menentang Allah. Nah, jadi saudari, di Kejadian sudah ada benihnya. Nanti puncak dari kebudayaan itu akan kita lihat di kitab Wahyu ya. Jadi saudari, itulah asal mula dari kebudayaan. Nah, kita masuk kepada gereja di Kolose. Nah, ketika kebudayaan itu sudah bertumbuh sedemikian rupa, akhirnya di gereja di Kolose itu kebudayaan juga masuk. Bahkan kebudayaan itu menguasai, menyimpangkan orang-orang Kristen dari Kristus. Ya, makanya saat itu Paulus sampai-sampai mengatakan kepada orang-orang di Kolose ya, bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, dan juga ajaran turun-temurun yang tidak menurut Kristus. Dan inilah kebudayaan. Banyak kebudayaan di dunia ini sangat baik ya. Banyak filsafat-filsafat itu yang sangat baik. Masing-masing ras
suku bangsa, ya, itu memiliki filsafat, memiliki cara hidup, ya, memiliki cara pandang yang mengendalikan hidup dia. Kebudayaan ini benar-benar bisa mengganggu kita. Nah, itu memang tidak dosa. Tetapi yang lebih parah lagi kadang-kadang, ya, banyak orang Kristen, termasuk kita juga, ya, tanpa sadar kadang kita mengambil keputusan itu bukan karena kita datang kepada Tuhan, tetapi karena ajaran turun-temurun. Karena mungkin didikannya dulu begitu, ya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi jangan asal kita merasa asal itu baik, ya, asal itu tidak mungkin seolah-olah tidak dosa, tidak jahat, itu udah baik, itu sudah Kristus. Nah, itu yang berbahaya. Nah, gereja di Kolose, ya, mengalami ini, ya, sehingga ini menjadi satu hambatan bagi mereka untuk maju lagi. Gereja di Kolose itu adalah satu kitab yang benar-benar mewahyukan Kristus yang al-muhid, meliputi semuanya, dan Kristus yang al-wasi, yang meluas ke berbagai arah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu the all-inclusive Christ and the extensive Christ. Ya, kalau pertanyaan pakai istilah ekstensifikasi, ya, perluasan, ya. Jadi kalau Kristus adalah hayat kita, ya, Kristus adalah perlindungan kita, Kristus adalah hiburan kita. Nah, kalau itu adalah Kristus yang al-muhid, dia banyak hal bagi kita. Tetapi kalau Kristus yang al-wasi, Kristus misalnya hayat kita ini, dia bukan hanya hayat di dalam roh kita, tetapi dia meluas. Maka dikatakan Kristus yang al-wasi, Kristus yang meluas sampai menjadi kepenuhan kita. Jadi Kristus itu tidak mandek, itu maksudnya. Kristus ini dalam kita, di dalam diri kita. Dari Kolose pasal 1 ayat 27 mengatakan, Kristus yang ada di dalam kamu menjadi apa? Pengharapan akan kemuliaan. Kenapa? Karena Kristus itu makin lama makin meluas di dalam diri kita. Jadi inilah the extensive Christ, ya. Ya, bahkan boleh dikatakan budaya dan kekristenan itu bisa campur aduk. Nah, di gereja di Kolose itu ditanggulangi. Kalau di gereja di Galatia itu menanggulangi percampuran agama dengan Kristus. Tetapi kalau di Kolose itu menanggulangi percampuran Kristus dengan budaya. Jadi orang hidup oleh budaya, bukan hidup oleh Kristus. Jadi ini Tuhan ingin membawa kita lebih maju lagi untuk melihat ini, ya, untuk melihat bahwa kebudayaan kita itu bisa menghambat tujuan Allah mengenai Kristus dan gereja. Jadi Allah itu ingin dia meluas di dalam kita, Allah itu ingin menjadi kepenuhan kita, tapi karena kebudayaan ini kita jadi berhenti, kita jadi mandek pertumbuhannya. Kita merasa sudah cukup lah, gitu, ya. Saya sudah menjadi orang yang baik, ya. Saya tidak melakukan dosa, saya tidak menyalahi orang, ya. Dan ini membuat kita tidak maju. Ini menjadi satu kebudayaan, ya. Bahkan beberapa orang memiliki peraturan-peraturan pribadi yang sangat baik, ya. Nah, saudari, bebannya yang paling utama adalah bahwa Kristus yang al-muhid, Kristus yang al-wasi ini itu harus menggantikan kebudayaan kita. Ya. Nah, karena itu kita perlu melihat tadi seperti di Kolose pasal 2 ayat 16 sama 17, ya. Tadi kita bacakan bahwa semua itu adalah bayangan. Sedangkan realitasnya, wujudnya adalah Kristus. Tadi lihat, ya, tadi, ya. Nah, jadi semua itulah bayangan. Ada peraturan mengenai makanan, ada hukum Tauratnya, ada hari-hari raya, ya. Semua itu adalah bayangan. Wujudnya adalah, realitasnya adalah Kristus. Nah, tujuan dari pewahyuan Kristus yang al-muhid dan al-wasi ini adalah bukan hanya semacam-macam kita memberikan satu istilah yang unik, ya, bukan. Memang kalau kita hanya memakai Kristus saja begitu, ya, kurang begitu masuk. Tapi kalau kita mengatakan Kristus yang al-muhid, Kristus yang al-wasi, apalagi, ya, ini benar-benar berbicara mengenai tujuan Allah dan sendiri kita. Kalau Kristus yang al-muhid berarti tadi di Kolose pasal 3 ayat 4, apabila Kristus adalah hayat kita, menyatakan diri kelak. Ini berbicara mengenai
Kristus yang al-muhid, maka dia suatu saat akan dipermuliakan, menyatakan diri kelak, kita pun akan dipermuliakan. Jadi boleh dikatakan di sini masa depan Kristus ya sama dengan masa depan kita. Nah, Kristus yang al-muhid itu mungkin kita dalam pemulihan Tuhan sudah cukup banyak mengalaminya. Jadi kita sering mengatakan Kristus adalah makananku. Amin. Ketika kita menikmati udara, kita mengatakan Kristus adalah udaraku. Ya, kita menikmati apalagi misalnya kita menikmati minuman, Kristus adalah minumanku. Ya, ini berbicara mengenai Kristus yang al-muhid, bukan panteisme ya, tapi benar-benar adalah segala sesuatu itu adalah Kristus. Ya, jadi ini perlu menjadi pengalaman kita. Tetapi lebih maju lagi, ya, jangan dipisahkan ya, Kristus yang al-wasi, sang al-wasi, ya, juga adalah sang al-muhid, sama-sama Kristus. Nah, kalau sang al-wasi itu menekankan adalah perluasannya, ekstensifikasinya. Jadi Kristus ini jangan berhenti dalam roh kita. Jangan hanya menjadi makanan kita, minuman kita, udara kita, kenikmatan kita, tapi Kristus yang minuman kita ini, makanan kita ini, segala kita ini meluas ke seluruh bagian diri kita. Sampai-sampai dia menjadi persona kita. Di sini bebannya. Dan ini memang banyak orang Kristen, saya merasa diri saya juga ya, bahwa ini benar-benar satu keperluan yang mendesak. Ya. Karena kalau kita tidak masuk kepada pengalaman akan Kristus sang al-wasi ini, ya, ini akan kita tidak bisa maju. Ya, saya melihat puncak wahyu ilahi, ya, saya melihat gereja lokal, iya, ya, saya sudah melakukan pelayanan Injil betul. Tapi bagaimana dengan persona kita? Bagaimana dengan apa adanya diri kita? Apakah benar-benar Kristus bisa meluas ke seluruh bagian dari diri kita? Ya, kalau saudara kita menggunakan contoh ya, bahwa kita ini ada ruang-ruang, ya, ada ruang emosi kita, ada ruang pikiran kita, ada ruang tekad kita. Nah, Kristus dalam roh kita ini meluas ke sana, masuk ke sana, ke dalam ruang-ruang kita ini, menduduki seluruh diri kita. Nah, kalau orang-orang muda mungkin kebudayaannya tidak begitu banyak ya dibanding orang tua. Ya. Selain kebudayaan yang didapat dari orang tua, kita juga memiliki kebudayaan sendiri, memiliki filosofi hidup sendiri. Nah, makanya pelatihan sepenuh waktu sangat penting untuk mengubah kebudayaan kita itu. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan yang melihat bahwa Kristus ini bisa menanggulangi kebudayaan kita, bisa menggantikan kebudayaan kita. Ya. Nah, ada orang berkata, batik kan budaya. Ya, betul, batik kan adalah budaya. Tetapi berarti kita nggak boleh pakai batik dong? Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah apakah ketika kita memakai batik, batik itu benar-benar menduduki kita sampai menggantikan Kristus. Misalnya, ya, kalau saya tidak pakai batik, ya kan, ya tidak apa-apa. Kan jadi bukan sampai batik itu menduduki kita. Ini sebenarnya boleh dikatakan ya, kalau saya tidak pakai batik, saya hampa. Nah, itu berbahaya. Batik itu benar-benar menggantikan Kristus. Ya, nah ini keperluan kita hari ini ya. Semoga kita nampak ini, semoga kita bisa memasuki ini. Saya merasa masih belum maksimal memasuki ini ya. Perlu kita benar memasuki bahwa Kristus sang al-muhid, Kristus sang al-wasi bisa menggantikan kebudayaan kita. Ya, sampai-sampai Kristus menjadi yang terutama ya. Kristus menjadi kepenuhan kita. Jadi Kristus menjadi sentralitas kita dan juga universalitas kita. Nah, istilah apa lagi nih? Ini kapan-kapan kita bahas lagi ya. Tapi poinnya di sini adalah Kristus sang al-muhid, Kristus sang al-wasi benar-benar menggantikan kebudayaan kita. Ya, setiap orang pasti punya kebudayaan. Setiap orang pasti punya peraturan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya tadi kita tadi dikira yang mengatakan memandang wajah Tuhan itu. Ya,
memandang wajah Tuhan, ya, membuat kita ingat akan Dia, membuat hati kita terpacu, ya, memuji kasih karunia-Nya. Jadi hanya dengan datang kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, mengambil Dia sebagai persona kita bisa mengaplikasikan Kristus Sang Al-Wasi, Kristus Sang Al-Muhid ini untuk menggantikan kebudayaan kita. Jadi jangan hidup oleh kebudayaan. Ya, kita mungkin di dunia masyarakat ini perlu berbudaya, tetapi jangan kita hidup oleh kebudayaan itu. Itu poinnya. Ya, misalnya saya mengambil keputusan, ya, saya melakukan apapun, ya sebisa mungkin bukan karena kebudayaan, bukan karena peraturan, tetapi karena Kristus. Ya, khususnya kebudayaan-kebudayaan yang berhubungan sangat moral, ya, di Indonesia ini sangat bagus sekali menurut saya. Misalnya orang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Itu kan satu kebudayaan yang bagus. Tetapi lebih maju lagi, kamu menghormatinya, firman Tuhan yang bilang, hormatilah ayah dan ibumu, orang yang lebih tua, ya, karena kamu merasa bahwa inilah benar-benar perintah Tuhan. Itu berbeda dengan hanya masalah peraturan, hanya masalah kebiasaan. Tetapi benar-benar kita merasa kita di dalam roh, mengambil Kristus sebagai persona kita menghormati orang yang lebih tua. Ya. Tetapi dimanapun, ya, khususnya di Indonesia, ya, kalau di luar negeri mungkin anaknya itu panggil nama bapaknya. Di Indonesia itu tidak bisa. Kalau tempat saya itu kalau ada orang panggil nama bapak saya itu parah besar, nggak boleh, ya kan, harus panggil panggilan yang sopan, misalnya apa, Pak D, atau Pak Le, atau nggak mungkin panggil nama kalau Indonesia. Itu sangat-sangat tidak sopan, tidak hormat. Itu kan bagus, tapi itu budaya. Nah, tapi itu tidak menggantikan Kristus. Nah, yang berbahaya adalah budaya-budaya lain yang kita tidak sadari, ya, yang membuat kita hidup oleh budaya itu. Nah, ini adalah contohnya, ya. Memang tidak begitu gamblang mengatakannya, ya. Kenapa? Karena kalau kita membicarakan ini tanpa roh, ya, tanpa realitas dari Kristus itu nanti menjadi peraturan baru lagi, menjadi kebudayaan baru lagi. Jadi di sisi ada sisi organiknya. Jadi dengan apa, roh itu. Maka dikatakan tadi semua adalah bayangan, realitasnya adalah Kristus. Ya. Jadi semoga kita di dalam pemulihan Tuhan jangan kita membuat kebudayaan yang baru lagi yang tanpa Kristus. Jadi mengulangi kesalahan Kain lagi. Kain kan sama. Dia kehilangan Allah, dia tanpa Allah, dia menciptakan kebudayaan baru tanpa Allah. Nah, jangan ada peraturan-peraturan lagi yang kita lakukan, yang kita jalankan tanpa Kristus. Itu akan menyiksa kita, akan membuat kita semakin lama semakin jauh dari Allah. Ada satu kisah, kalau tidak salah disebut mengenai contoh nonton bioskop, ya. Jadi gereja dimanapun mungkin tidak ada aturan-peraturan pertama, kaum saleh tidak boleh menonton bioskop misalnya. Kan tidak ada peraturan itu. Tapi ada orang mengatakan, oh ya, saya jadi orang Kristen, saya tidak boleh nonton bioskop. Itu jadi satu peraturan lagi, satu budaya baru lagi. Harusnya nggak gitu. Oh Tuhan, ya, saya tidak butuh hiburan lagi. Tuhanlah hiburan saya, Tuhanlah sukacita saya nggak perlu ke bioskop. Saya memiliki Kristus yang jauh lebih bagus daripada bioskop. Nah, itu beda. Itu berbeda. Nah, justru ini yang kita harapkan. Nah, mengapa hari ini hiburan sangat laku, ya toh? Game sangat laku, karena manusia itu butuh hiburan, butuh sukacita. Tetapi kalau dia benar-benar menikmati Tuhan, ya, wah, ya, saya nggak butuh game, saya nggak butuh bioskop, saya nggak butuh nonton video-video, ya. Karena apa? Kristus yang di dalam saya itu benar-benar bisa menggantikan itu, bisa memuaskan saya menjadi sukacita saya. Nah, ini yang saya maksud. Jangan jadi aturan baru lagi, jangan jadi agama baru lagi, jangan jadi kebudayaan baru lagi. Kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan bisa menggantikan kebudayaan kami. Tuhan, dalam banyak perkara, Tuhan, terangi kami, ya Tuhan. Soroti kami, Tuhan. Amen. Supaya tidak menjadi aturan yang baru bagi kami. Amen. Yang mau mengambil Kristus sebagai persona kami. Ya. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh perlu di Kau. Terima kasih Tuhan.
Amin. Tuhan, terima kasih. Amin. Selamatkan kami dari budaya-budaya Amin. sapi yang begitu melekat di dalam penghidupan kami. Amin. Karena yang Dikau mau adalah Ya. hidup kami Amen. diduduki oleh diri-Mu sendiri. Amin. Hidup kami, oh Tuhan, bisa memperhidupkan Kristus di dalam kami. Amin. Oh, untuk itu terus selamatkan kami setiap saat ya Tuhan. Amin. Perkara-perkara yang di luar Dikau yang Amin. sering kali menduduki hati kami. Amin. Oh Tuhan, kami mau maju. Ya. Oh Tuhan, sehingga seluruh apa adanya diri kami bisa mengalami Dikau, bahwa Kristus sebagai Allah yang lengkap bagi kami. Amin. Allah yang serba luas bagi kami. Amin. Kami bisa memasuki dan mengalaminya lebih dalam. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amin.